OJK mulai bertindak karena banyak kasus pinjol ilegal yang bermunculan dan meresahkan masyarakat. Hal ini akhirnya buat otoritas jasa keuangan kita juga jadi gerah. Setelah OJK kemarin mengeluarkan Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang mana kejahatan di bidang keuangan, khususnya pinjol ilegal, akhirnya bisa kena delik pidana dengan hukuman yang cukup berat. Penjara 5-10 tahun, dan juga denda berkisar 1 miliar sampai dengan 1 triliun. Dan nggak berhenti sampai di situ. Karena banyak laporan yang masuk ke OJK tentang kelakuan pinjol legal yang bertindak kayak pinjol ilegal, OJK pun mulai memperketat aturan untuk fintech lending kategori pinjol legal. Dan aturan tersebut sebenarnya udah berlaku sejak akhir tahun 2023 dan diperkuat lagi per 1 Januari 2024. Aturan tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Dan aturan ini sebenarnya sangat bantu masyarakat. Dan aku melihat ada 7 aturan pinjol legal yang bisa bantu kita, orang-orang yang menggunakan pinjol legal, khususnya 101 rekomendasi pinjol legal OJK. Seperti EasyCash, Indodana, Uangmi, atau mungkin Amarta. Dan sebelum kita bahas ketujuh aturan tersebut, kamu yang belum subscribe, boleh klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar dapat informasi ketika channel Andre Tuan upload video-video baru. Yang pertama, bunga pinjaman online itu harus turun. Berdasarkan aturan pada pasal 6 tentang batas maksimum manfaat ekonomi, OJK mengatur kalau bunga pinjol akan turun sejak awal tahun 2024. Jadi, per 31 Desember 2023 kemarin, bunga pinjol maksimal itu masih 0,4% per hari atau 12% per bulan. Tapi secara bertahap, OJK sudah menginstruksikan pinjaman online legal OJK untuk menurunkan bunga pinjaman sebanyak 75% selama 3 tahun secara bertahap. Dan detailnya itu kayak gini. Per 1 Januari 2024, bunga pinjaman online harus turun ke 0,3% per hari atau maksimal 9% per bulan. Lalu di 1 Januari 2025, bunga pinjaman online harus turun lagi ke 0,2% per hari atau 6% per bulan. Dan terakhir, per 1 Januari 2026, bunga pinjaman online turun ke paling bawah 0,1% per hari atau 3% per bulan. Hampir nyamain yang namanya bank digital. Dan kabar baik untuk pelaku usaha, OJK juga mengatur untuk pinjaman online legal yang ngasih pinjaman produktif harus menurunkan bunganya ke batas maksimal 0,067% per hari atau 2% per bulan nanti di 1 Januari 2026. Lalu aturan yang kedua adalah tentang denda keterlambatan. Nah, selain bunga pinjaman, OJK juga mengatur tentang batasan denda maksimal untuk kita yang terpaksa telat atau gagal bayar. Denda ini diatur pada pasal 5 yang mengatakan bahwa besaran denda itu sama dengan batas maksimal bunga pinjaman. 0,3% per hari berlaku sejak 1 Januari 2024, 0,2% per hari berlaku sejak 1 Januari 2025, dan 0,1% per hari berlaku sejak 1 Januari 2026. Nah, yang menarik, denda keterlambatan dan juga bunga pinjaman dan juga admin itu kalau ditotal tidak boleh lebih daripada pokok pinjaman. Jadi kalau kita pinjam 1 juta dan terpaksa telat atau gagal bayar, maka bunga dan denda itu maksimal juga 1 juta. Pengembalian kita cukup 2 juta. Nggak bakal ada cerita pinjam cuma beberapa juta tapi kok balikinnya sampai ratusan juta. Itu cuma kejadian di pinjol ilegal. Dengan aturan ini, di pinjol legal, kamu bisa terlambat ataupun gagal bayar berapa lama pun, dan batas maksimal dendanya udah diatur oleh OJK. Jadi, jangan pernah gali lubang tutup lubang, tapi terlambatkan saja atau gabaikan saja untuk sementara, sampai nanti kamu mampu untuk bayar cicilannya. Lalu aturan yang ketiga tentang pinjol legal adalah masyarakat tidak boleh ambil pinjaman di lebih dari 3 aplikasi. Dan aturan ini tentunya akan menyelamatkan kita yang butuh pinjaman dan orang yang memberikan pinjaman. Karena pernah ada cerita tentang orang yang ambil pinjaman online di 40 aplikasi sekaligus dalam waktu 1 minggu. Ini gua nggak ngerti yang bodoh itu orangnya atau yang ngasih pinjamannya. Udah pastilah orang itu nggak bisa bayar, kok malah dipinjamin. Dan hal ini udah kebuktikan di mana aku ambil pinjaman di Kredivas lewat Kredivo,
Dimana waktu itu udah ada 3 pinjaman aktif dan aku ditolak walaupun limitku itu masih banyak. Lalu buat kamu yang mau ambil pinjaman tapi dari awal udah niat nggak mau bayar atau dari awal udah tahu nggak bisa bayar pinjaman, mending dari awal kamu nggak usah ambil pinjaman. Biar nggak nyusahin diri sendiri, orang sekitar, dan gue juga. Karena banyak banget pertanyaan di dalam komentar, "Bang, Galbay aman nggak?" Pikir. Dan pastikan kalian klik tombol subscribe serta nyalakan loncengnya agar dapat notif ketika channel Andre Tuan kasih informasi seputar pinjol kayak gini. Lalu aturan yang keempat adalah terkait dengan debt collector, di mana debt collector itu diatur untuk menagih hanya boleh pada jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam ke alamat orang yang ngambil pinjaman. Dan seorang debt collector wajib menunjukkan surat resmi dengan menunjukkan foto diri. Itu adalah SOP. Tolong kembalikan duit itu. Kita nggak tahu mau bagaimana ceritanya, bagaimana caranya. Yang melakukan akad kredit adalah ibu. Anda jangan buat diri supaya Anda ini korban. Nggak. Anda pelaku utama. Dan aturan kelima tentang pinjol legal yang bikin orang Galbay itu senang adalah tentang aturan penagihan yang diperketat. Jadi, OJK itu semakin memperketat tentang penagihan orang yang terlambat atau gagal bayar. Dan ini nggak lepas dari banyaknya kasus penagihan yang tidak beretika. Dalam aturan, OJK meminta untuk tenaga penagih utang tidak mempergunakan cara ancaman, kekerasan, maupun tindakan yang akan mempermalukan debitur. Penagihan juga tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan fisik dan juga tekanan verbal. OJK juga melarang debt collector untuk melakukan intimidasi dan merendahkan harga diri peminjam, kontak darurat, keluarga, serta rekan kerja. Yang boleh ditagih ya cuman orang yang ngambil pinjaman, bukan keluarga, bukan teman, bukan orang lain. Yang boleh ditagih itu cuman orang yang ngambil pinjaman. Dan kalau kamu mengalami kejadian ditagih utang yang bukan utang kamu oleh debt collector dari satu aplikasi, kamu langsung aja lapor ke OJK dan kontaknya ada di layar berikut. Aturan berikutnya tentang pinjol legal adalah tentang kontak darurat. Jadi, OJK itu udah mengatur tentang kontak darurat yang dicantumkan oleh orang yang mengambil pinjaman. Kontak darurat harus disetujuin oleh pemilik kontak sebelum dicantumkan jadi kontak darurat. Dan ini jadi tugas pinjol untuk mengkonfirmasinya. Dan kalau misalkan orang yang ambil pinjaman itu tidak bisa bayar dan tidak bisa dihubungin, kita sebagai kontak darurat boleh menolak tentang pertanyaan dari pinjol tersebut. Walaupun begitu, OJK juga beri ruang kepada debt collector dan aplikasi untuk menghubungi kontak darurat kalau debitur itu tidak bisa dihubungi, tapi tadi dengan aturan kita sebagai kontak darurat harus menyetujui kalau nomor kita dijadikan kontak darurat. Dan aturan terakhir tentang pinjol legal adalah wajib asuransi. Nah, OJK udah mengatur kalau pinjaman online atau peer-to-peer lending untuk memberikan fasilitas mitigasi resiko termasuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Dan ketentuan ini dibuat untuk mencegah resiko gagal bayar debitur karena nantinya uang yang telat ataupun gagal bayar akan diganti oleh asuransi. Untuk itu, fintech peer-to-peer lending wajib bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang punya izin usaha dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, karena adanya premi asuransi ini, kemungkinan bunga pinjaman kita walaupun turun dari segi pokok, tapi nantinya akan ada premi asuransi. Nambahlah cicilannya dikit. Tapi menurutku ini juga bagus karena nantinya orang-orang yang galbay utangnya bisa dibayar oleh asuransi. Oke, itu aja sedikit informasi tentang aturan OJK untuk pinjol legal yang tentunya bisa bantu masyarakat. Kalau kalian ada pertanyaan apa, boleh tinggalin di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!